Hola Beatlemania, ketemu lagi dengan saya, suara saya ya, Arfan Hidayat dari Rumah Beatles. Nah, kali ini kita akan menonton biografi The Beatles dalam bentuk komik berwarna. Nah, oke, tentu sangat menarik kan? Jadi, tolong bantu Rumah Beatles untuk selalu berkembang, karena dengan subscribe itu gratis, komen juga gratis, like juga gratis. Nah, tapi biar teman-teman lain juga tahu, tolong di-share ya. Nah, kali ini komiknya sendiri akan dibagi ke 3 bagian ya, karena kepanjangan durasinya. Nah, sekarang adalah video pertama dari 3 seri video yang disajikan oleh Rumah Beatles. Selamat menonton teman-teman. Liverpool adalah kota industri di Inggris tempat The Beatles dibesarkan. Pada masa itu, ada lebih banyak orang yang kehilangan pekerjaan di tempat itu daripada di tempat lain manapun di negara ini. Merseyside adalah sebuah daerah di Liverpool. Daerah ini memiliki banyak klub di mana band-band kecil bermain untuk para remaja di sana. Sebanyak 350 band bermain di sana untuk mendapatkan sedikit uang. The Mersey Beat adalah surat kabar yang hanya dikenal oleh pencinta musik beat lokal. Sampai saat The Beatles membuat Liverpool menjadi terkenal, yang membuat surat kabar ini juga jadi terkenal. Liverpool pernah juga punya konser rock pertama, di mana saat itu Alan Williams, yaitu manajer pertama The Beatles, mengadakan konser pop selama 14 jam di luar ruangan. Wow. Alan Williams juga memiliki Jacaranda dan Cavern Club, tempat di mana The Beatles bermain. Sekarang kita cerita tentang John Lennon. John Lennon lahir bulan Oktober tahun 1940. Ayah John Lennon sering datang dan pergi begitu saja. Walaupun istrinya membujuk untuk tetap tinggal, ya dia tetap saja seperti itu, pergi, datang, dan akhirnya lama banget pergi. Pada usia John sekitar 5 tahun, dia diambil sama bibi dan pamannya untuk tinggal bersama bibi dan pamannya itu. Ya. Oke, dia sangat akrab dengan pamannya. Ya. Ya biasa Beatlemania kenal dengan Aunty Mimi. Nah, itu bibi Mimi. Nah, John Lennon itu selain ini musik, dia juga pintar menggambar. Seperti itu. Ketika berusia 11 tahun, John Lennon mulai mendengar rekaman Bill Haley and the Comets. Kemudian satu saat dia menemukan rekaman Elvis Presley. Dia ditanyain, "Apa kau mendengar lagu rock Around the Clock lagi?" Nah, kata John Lennon, "Tidak. Sesuatu ini baru saja saya dapatkan. Penyanyi bernama Elvis Presley. Dia orang yang hebat dari Amerika." Suatu hari Aunty Mimi berkunjung ke kamar John, pengen bicara lah gitu ya. Nah, kebetulan nih John bilang, "Ini kebetulan nih Bu, kamu masuk ke sini." Ya, dia manggil Aunty Mimi dengan Bu. "Soalnya saya mau minta bantuanmu." "Apa John?" "Saya pengen kamu membelikan saya gitar." Aunty Mimi jawab, "Oke, main gitar sih boleh-boleh saja, tapi kamu tidak akan pernah dapatkan penghasilan dari bermain gitar itu. Tapi baiklah, kalau Aunty Mimi dapat harga gitar yang murah, maka dia akan membelikan John dan akan menjadi milik John." Ketika John berusia 16 tahun, dia membentuk grup musik yang dinamakan The Quarrymen. Pada tahun 1958, ibu John meninggal tertabrak mobil.
John yang sedang sedih dihibur oleh temannya yaitu Paul McCartney. Oke, Komi, kita lanjutkan ke Paul McCartney. Paul McCartney sendiri lahir bulan Juni tahun 42 ya, 1942. Dia sebenarnya murid yang baik, tapi dia suka bosan di sekolah. Nah, gurunya sempat ngomong, "Paul, kamu sebenarnya bisa melakukan hal yang jauh lebih baik dari ini." Paul malah ngejawab, "Kayaknya saya sedang mikirin musik, Bu," kata gitu. Ya, oke. Oke, Paul sendiri sebenarnya memang lahir dari keluarga musisi ya. Nah, ibunya Paul itu mengajari Paul bermain piano, banjo, dan gitar. Nah, si Paul ngomong nih ke ibunya, "Sebagai seorang perawat, Bu, Anda adalah pemain piano yang cukup bagus." Dijawab dengan ibunya, "Untuk anak laki-laki yang pandai bicara, kamu sendiri tidak terlalu buruk loh." Paul meninggal ketika Paul berusia 14 tahun. Tapi karena dia senang sekali bermain gitar, jadi dia tidak terlalu merasa begitu sedih ya. Nah, suatu saat dia ketemu John dan John berkata, "Saya butuh pemain gitar lain untuk Quarrymen. Bagaimana kalau kamu bergabung dengan kami?" Si Paul jawab, "Ya, mungkin kita bisa menulis lagu sekalian juga ya." So, Paul mulai bergabung The Quarrymen ketika dia berusia 15 tahun. Oke, kita lanjut ke George Harrison. Nah, di rumah saat makan bersama, bapaknya tanya, "George, ada apa sih di sekolah?" "Saya mendapatkan laporan buruk." George jawab dengan santai, "Saya tidak tahu. Masalah selalu hanya menemukan saya aja, saya kira." George Harrison lahir pada bulan Februari 1943. Sebenarnya dia memiliki keluarga yang bahagia, tapi dia sendiri pembuat onar di sekolah. Di masa remajanya George, dia adalah seorang teddy boy Inggris, itu pria yang tangguh gitu. Oke. Nah, orang-orangku hebat, tapi aku harus mandiri. George yang ngomong, "Orang tua saya tidak peduli apakah saya hidup atau mati." George berteman dengan Paul sejak kecil, jadi sudah lama ya sebelum Paul bertemu dengan John. Nah, Paul ngomong ke George, "Kayaknya begitu lama kamu tidak tertarik pada musik." George jawab, "Ya, tapi sekarang saya tertarik. Saya akan minta ke ibu saya untuk beliin gitar gitu." Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya George itu tidak terlalu tertarik pada musik sampai dia berumur 14 tahun. Lalu setelah itu Paul mengajari dia, membantu dia untuk belajar bermain gitar. Dan kemudian akhirnya George diajak untuk bertemu dengan John Lennon oleh Paul. John ya sebenarnya nggak terlalu muda sih gitu loh, sama aja dengan saya bergabung waktu tahun lalu. Nah, John melihat kemampuan gitar George itu sangat oke. Akhirnya George bergabung dengan The Quarrymen di tahun 1958. Kemudian John mengganti nama The Quarrymen menjadi The Silver Beatles, lalu menjadi The Beatles. The Beat di dalam kata Beatles ini adalah beat music gitu loh. The Beatles bermain di banyak klub pada saat itu di Merseyside. John, Paul, dan George kemudian mengajak Stu, temannya John, untuk bermain di bass. Kemudian mereka mendapatkan pemain drum cabutan yang bernama Tommy Moore. Pada tahun 1960, Alan Williams, manajer mereka saat itu, mengajak mereka untuk coba bermain di klub musik di Hamburg, Jerman. Tapi Tommy saat itu karena masih bermain dengan band lain dan dia memang drummer cabutan, akhirnya diganti oleh pemain drum lain yang bernama Pete Best.
Oke, lalu mereka akhirnya sampailah di Jerman dan mereka bermain di salah satu klub di sana. Namun suasana di situ terlalu ribut. Nah, mereka akhirnya, aduh ini terlalu ribut gitu loh. Gimana kita bisa main? Mereka nggak dengerin. Terus si ini John ngomong, ya mereka tidak ngerti bahasa Inggris. Jadi ya sudah, kita mainkan saja chordnya dan teriakin lirik-liriknya. Oke. Di tempat minum dan berdansa di klub di Jerman itu, mereka pengen musik yang keras dengan beat yang bagus, dan The Beatles bisa memberikan mereka itu. Tamunya berteriak, "Tirulah tentara Jerman." Oke. Nah, kemudian si John, ayo kita kasih tiruan tentara Jerman dengan langkah-langkah tegap gitu, langkah tinggi. Nah, The Beatles memberikan mereka seperti itu, dan orang-orang Jerman ini suka melihat Beatles bercanda mengolok-olok Hitler. The Beatles sangat kecapean karena terlalu sering bermain selama 8 jam setiap harinya, 7 hari seminggu. Kemudian mereka tinggal di apartemen kumuh di belakang klub tempat mereka tampil. Pada saat mereka sedang bermain di klub malam saingan tempat mereka main, itu ada yang melapor bahwa George Harrison itu masih di bawah umur, tanpa izin kerja pula. Akhirnya George Harrison dideportasi untuk pulang ke Inggris. Nah, Stu itu dia meninggalkan band The Beatles dan tetap stay di Hamburg. Nah, anggota The Beatles yang lainnya segera mengikuti George pulang ya, ke Liverpool kembali. Nah, di Liverpool ada seorang toko kaset, dan manajernya itu Brian Epstein. Dia selalu terima permintaan seperti ini. Apakah Anda punya single My Bonnie dari grup yang bernama The Beatles? Nah, selalu seperti itu yang didengar. Akhirnya membuat Epstein ini penasaran. Nah, Epstein mau melihat mereka, ada apa sih sebenarnya. Kemudian dia pergilah ke saat ini ya, konser makan siang di The Cavern. Nah, itu kebetulan Beatles main di situ saat itu. Nah, dia lihatlah dan dia tertarik sekali, dan dia katakan, ya saya lihat penampilan kalian dan saya berpikir kalian mempunyai sesuatu yang spesial. Nah, saya mau menjadi manajer kalian. Kemudian The Beatles setuju, dan akhirnya ditandatanganilah kontrak pada bulan Januari tanggal 24 tahun 1962. Nah, selanjutnya Brian menghubungi Alan Williams karena dia tahu dulu Alan Williams yang dengan The Beatles. Tapi sekarang bukan lagi manajer The Beatles. Dia hanya ingin memastikan bahwa Alan Williams tidak lagi memiliki ikatan dengan The Beatles gitu. Nah, si Alan Williams marah malah. Ya, saya tidak mau berhubungan lagi dengan band itu. Mereka tidak bayaran saya gitu katanya. Nah, kemudian setelah itu Brian Epstein mulailah mengubah penampilan dari Beatles. Dia percaya penampilan yang lebih rapi tentu akan membantu band itu menjadi lebih diterima oleh masyarakat umum. Dia ngomong, itu tampilan bukan yang saya inginkan untuk kalian semua. Saya akan memilihkan dan membelikan baju baru untuk kalian pakai. Nah, demikian episode pertama atau part pertama dari komik biografi The Beatles dalam bentuk video komik. Oke, nantikan yang edisi yang keduanya, tentu tidak kalah jauh menariknya. Tapi sebelumnya saya ingatkan, sebelum saya tutup nih, bantu Rumah Beatles ya untuk berkembang. Tolong di subscribe, di like, di komen video ini, dan di share juga video ini. Oke?
Jangan lupa pencet tombol loncengnya biar ada video baru akan ada notifikasi ke Beatlemania semua. Oke, salam Beatlemania.